Shalom semua, apa kabar? Jumpa lagi di acara BPK, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan lebih dahulu, nama saya Antoni. Saya dari pewarta BPK Surabaya, dan saat ini saya juga tergabung di komunitas KTM Selpa Sutri Dewasa, dan saya juga melayani di Kegerakan Pria Muda Sejati di JFM Young Men. Sebelum kita mau memulai renungan singkat pada pagi hari ini, kita akan memulai bersama-sama dengan doa pembukaan. Doakan saya mulai. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria. Kami mengucap syukur atas pagi yang indah ini. Terima kasih atas hari yang baru. Pada pagi hari ini, kami akan memulai setiap aktivitas kami dengan setiap kebaikan-Mu lewat renungan yang akan hamba bawakan. Kiranya nama-Mu boleh semakin dipermuliakan di dalam setiap aktivitas kami pada keseharian hari ini. Doa ini kami satukan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bertata dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, di acara Tak Kenal Maka Tak Sayang, BPK, PKK Surabaya, saat ini saya akan membawakan renungan singkat, Bapak Ibu terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 1-30. Tema pada pagi hari ini adalah Batagor. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa sih kok saya milih judul Batagor ini? Karena beberapa waktu yang lalu saat istri saya mengandung anak saya yang kedua, makanan favorit salah satu yang digemarinya adalah Batagor, Bapak Ibu. Dan di saat di rumah ataupun di kantor, kita mungkin sering membeli Batagor itu. Kalau kita lihat, Batagor ini memiliki satu bahan baku, Bapak Ibu, yaitu tahu. Nah, pada kesempatan renungan singkat pada hari ini, kita akan sama-sama merenungkan di dalam perikop Yohanes tersebut, di mana Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 1-30. Ayat ini cukup panjang, ayat 1-30. Kira-kira saya singkatnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, ketika Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, Yesus melewati Samaria. Dan tepatnya di kota Sikar, Yesus ingin beristirahat dan murid-muridnya pergi untuk mencari makan. Dan di tengah siang hari, kira-kira jam 12 siang, Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria. Bapak Ibu, karakter yang pertama adalah karakter tahu yang mudah rentan, yang lembek, yang mungkin mudah rusak. Perempuan Samaria ini ternyata karakter yang pertama, dia cemas. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan, oleh karena itu ia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12. Jadi kita bisa lihat waktunya wanita Samaria itu mengambil air di siang hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, wanita Samaria ini ternyata cemas. Karena sebelumnya Yesus pasti sudah tahu apa yang wanita Samaria ini punya background kehidupan seperti apa. Nah, karakter yang kedua yang bisa kita renungkan. Yang pertama tadi, wanita Samaria itu cemas. Yang kedua, wanita Samaria itu juga khawatir, Bapak Ibu. Karena dia nggak tahu yang dia temui itu adalah Yesus Sang Mesias. Kita bisa cek di ayat yang ke-9. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria?" Bapak Ibu, di zaman itu, wanita Samaria ini ternyata khawatir karena saat itu ketika pria dan wanita bertemu, itu tidak lazim, Bapak Ibu. Apalagi wanita itu bertemu dengan Yesus hanya berdua saja. Kalau kita melihat karakteristik sebuah tahu yang lembek, yang rentan, yang kalau kena tekanan itu dia hancur. Apakah hari-hari ini, Bapak Ibu,
kita itu ketika mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita khawatir dikatakan, wah kamu sok kudus, kamu sok suci. Atau kita, kecenderungan kita ketika kita dihadapkan permasalahan kita hanya khawatir dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Nah, di percakapan selanjutnya, kita bisa lihat ternyata setelah wanita Samaria itu cemas dan khawatir, ternyata wanita Samaria itu sempat berbohong. Di ayat yang ke-16 dan 17, ketika Yesus bercakap-cakap mengajak wanita Samaria itu untuk mengajak suaminya datang ke sini, perempuan Samaria itu berkata, aku tidak memiliki suami. Dan Yesus berkata, tepat, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Tetapi Yesus berkata, engkau telah memiliki suami 5, dan suami yang tinggal bersamamu saat ini, itu bukan suamimu. Hari-hari ini Bapak Ibu, mungkin saya atau Bapak Ibu, seringkali kita mencoba untuk tidak jujur, berbohong di hadapan Tuhan, apa yang menjadi kelemahan kita, keberdosaan kita, kedagingan kita. Namun Tuhan itu Maha tahu Bapak Ibu, tetapi Yesus itu tahu segala apa yang kita hadapi saat ini. Dengan apa yang kita tidak lihat saja, kita berbohong, atau kita tidak jujur, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari. Ataupun di dalam kita dengan pasangan kita. Kita akan melihat bagaimana sih reaksi dari perempuan Samaria itu seperti sebuah tahu yang sudah diproses oleh pedagang tersebut menjadi sebuah batagor. Yang enak tentunya. Nah, kita bisa lihat sama-sama dan merenungkan. Yang pertama, perempuan Samaria itu meminta kepada Yesus di ayat yang ke-13 sampai 15. Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan seketika itu, Bapak Ibu, di ayat yang ke-15, perempuan Samaria itu berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi untuk menimba air. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan perikop ini, seringkali mungkin kita meminta kepada Tuhan, seperti perempuan Samaria itu yang melihat air hidup ini adalah air jasmani yang bisa kita minum, sehingga kita tidak haus lagi. Mungkin hari-hari ini, kita sama seperti perempuan Samaria itu yang menginginkan air hidup jasmani itu seperti kekayaan, harta, kenyamanan, posisi, jabatan, bisa jabatan di duniawi ataupun jabatan di pelayanan dan sebagainya. Apapun itu kita boleh cek motivasi kita, Bapak Ibu. Maka sesaat itu setelah wanita Samaria itu sudah meminta kepada Tuhan untuk memperoleh air hidup yang supaya dia tidak bisa haus lagi, dia baru sadar Bapak Ibu di ayat yang ke-19. Di ayat ke-19 perempuan itu mengakui bahwa Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Bapak Ibu, kita kembali ke sebuah tahu di mana sudah diproses menjadi sebuah batagor yang enak. Tentunya batagor itu kalau kita lihat biasanya dimakan dengan bumbu kacang, rasanya manis, ada jeruknya terasa kecut, kadang kita makan di saat santai, sambil bekerja, sambil menonton TV, dan sebagainya. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, kita mau jujur dan terbuka terhadap Tuhan Yesus, dan kita menjauhi setiap dosa kita, maka kita bisa sama seperti seorang wanita Samaria yang sudah meminta kepada Tuhan. Dia boleh jujur bahwa dia adalah seorang Mesias yang bisa menyelamatkannya. Sehingga pada di akhir cerita ini Bapak Ibu, di pertemuan Yesus dengan wanita Samaria, dikatakan wanita Samaria itu akhirnya dia percaya bahwa yang dia temui adalah seorang Mesias. Kita lihat di ayat yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus.
apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Di akhir perikop ini dikatakan wanita Samaria itu di ayat 28 dan 29, dia kembali ke kota dan dia memberitakan bahwa dia bertemu dengan seorang Mesias. Dia boleh memberitakan kabar sukacita, sehingga banyak orang bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ketika kita sudah mengakui, kita sudah meminta, kita sudah jujur dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita boleh mengikuti apa kehendak Tuhan dan boleh melangkah seturut dengan Roh Kudus yang menyertai kita. Kita akan berdampak dimanapun kita tempatkan, baik itu di keluarga kita, di pekerjaan, di lingkungan pelayanan kita. Maka mari saya ajak Bapak Ibu di dalam renungkan singkat pada pagi hari ini, saya mau doakan Bapak Ibu, kita mau sama-sama mau menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan kita, dan kita percaya bahwa Yesus yang mampu, dan kita percayai Dia sungguh mengetahui setiap apa isi hati kita. Kita mau tutup renungan singkat pada pagi hari ini dengan doa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria. Kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Kami boleh belajar dari satu perenungan tentang pertemuan Engkau dengan wanita Samaria. Tuhan, bukalah hati kami, biarlah kami boleh jujur dan terbuka kepada Engkau, sehingga kami boleh meminta, boleh terbuka, sehingga hidup kami, segala permasalahan yang kami hadapi saat ini, Engkau sertai dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berproses dan menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertai hidup kami. Doa ini kami satukan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bertata kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.